Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Unit Kerja SMA Negeri 2 Puding Besar. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpihak pada murid dan implementasinya di sekolah. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani, di mana setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam artian, kita sebagai pendidik tidak diperkenankan memaksa anak, tetapi harus menuntun anak didik, memotivasi anak didik supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, peserta didik diibaratkan seperti padi atau benih padi, sedangkan pendidik diibaratkan seperti petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Petani tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula kita seorang pendidik tidak bisa menyamakan karakteristik dan kemampuan setiap peserta didik. Karena ketika hal itu terjadi, maka pembelajaran yang dilakukan akan tidak bermakna. Karena pada dasarnya peserta didik sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang pendidik untuk menebalkan bakat tersebut tanpa memaksakan keinginan kita, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baiklah, selanjutnya ada 5 konsep dasar tentang pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun adalah di mana seorang pendidik mampu mengarahkan anak didik berdasarkan kodrat yang sudah ia miliki. Yang kedua, bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itulah pendidikan, karena dalam permainan selalu ada ruang untuk anak berkembang secara alami. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan kunci yang mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup, di mana pendidikan bisa memanusiakan manusia sehingga menuju perbuatan yang baik. Yang keempat, itu ilustrasi petani, di mana petani diilustrasikan sebagai guru, sedangkan padi itu diumpamakan sebagai anak didik atau murid. Di mana ketika seorang petani menanam padi, maka petani tersebut akan memupuknya, kemudian menyiramnya, sehingga ia tumbuh dengan baik. Begitulah layaknya seorang pendidik. Dia bertugas menebalkan bakat yang ada pada anak. Yang kelima, itu berhamba pada anak. Maksudnya, di mana seorang pendidik mampu menumbuhkan karakter potensi, minat dan bakat siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi, sebagai pendidik kita harus menanamkan kelima hal tersebut, karena untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju dan berkembang. Penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kegiatan keagamaan, di mana di sekolah kami membiasakan untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Dan ada lagi kegiatan yang lain seperti pada hari Jumat tertentu akan membaca Yasin secara berjamaah. Dan pada saat peringatan Hari Besar Islam, di sekolah kami menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk pembiasaan keagamaan agar menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler.
di mana ada banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik yang akan mengembangkan potensi yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran yang berinovatif, di mana pendidik menerapkan pembelajaran yang bervariasi, misalnya belajar langsung dengan alam sekitar. Kemudian, pendidik menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, sehingga membuat peserta didik merasa senang dan semangat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid pastinya memiliki tantangan tersendiri. 1. Kurangnya minat peserta didik dalam menggali hal-hal baru. Kedua, kurangnya kemampuan pendidik dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan memahami filosofis Ki Hajar Dewantara. Solusi tantangan pembelajaran yang berpihak pada murid yang pertama, selalu memberi motivasi kepada peserta didik untuk mau belajar hal-hal baru untuk perubahan yang lebih baik. Yang kedua, mengevaluasi proses pembelajaran dan mau berubah untuk pembelajaran yang baik. Dan memahami filosofis Ki Hajar Dewantara bagi pendidik. Demikianlah video demonstrasi kontekstual saya tentang pemahaman filosofis menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi pendidik yang profesional, kreatif, dan inovatif. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.